Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin saya berikan tugas, kemudian hari ini saya ingin membahas sekilas yang kemarin, kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk yang nanti. Sehat semua ya adik-adik ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke, ada kesulitan kemarin di tugasnya mencari nilai limit fungsi? Oke, mungkin saya share screen. Oke. Oke, kita lihat untuk materi yang kemarin saya bagi ya, limit fungsi. Oke, adik-adik barangkali kemarin dicari nilai limit fungsi 2x kuadrat. Misalnya ada yang baca ini kemarin 2x kuadrat plus x min 3 dibagi x min 1. Kenapa ya kemarin nilai limit fungsinya kok bisa 5, padahal kalau kita lihat nilai fungsinya itu ternyata nggak ada, jadi tidak terdefinisi. Nanti bedakan antara nilai fungsi dengan limit fungsi. Jadi akan kita lihat di sini, limit itu apa sih? Limit itu, waduh duitku limit deh, limit mendekati habis gitu ya, itu mendekati 0. Kalau yang di contoh ini mendekati ke 1, ini mendekati 1. Jadi ini ada fungsi 2x kuadrat plus x min 3 dibagi x min 1. Untuk x sama dengan 1, x-nya di sini diganti 1, maka 2 kali 1 kuadrat kan disubstitusi ya, ditambah 1 dikurangi 3 dibagi 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 di sini adalah 0. Kalau pembaginya itu 0, maka nilai fungsinya tidak ada. Jadi nilai fungsinya tidak terdefinisi, tapi berbeda dengan limit fungsi. Kalau limit fungsi itu nilainya tidak sama dengan 1, tapi mendekati 1. Maka limit itu nilai limit mendekati 1. Kita lihat kalau dari mungkin ini kan ya, di sini angka 1. Maka di sini adalah mendekati 1 semua ini. Dari arah kanan, yang ini mendekati 1 dari arah kiri. Ini kalau kita lihat 1,1. Itu hampir ke 1 ya. Nah, yang lebih kecil lagi, yang lebih dekat lagi, 1,01. Lebih dekat lagi dengan 1, 1,001. Lebih dekat lagi 1,0001. Nah, nolnya semakin banyak, ini nilainya akan semakin dekat ke 1. Ya kan? Tapi ini didekati dari yang besar menuju yang kecil. Kalau yang di sini 0,9, iya hampir ke 1. Ya kan? Ini 0,09 tambah dekat lagi ke 1. 0,999 lebih dekat lagi ke 1. 0,9999 ini lebih dekat lagi ke 1. Oke, suara apa nih? Mungkin yang lain bisa di-mute dulu ya. Oke, jadi semakin mendekati saya stop share dulu sebentar.
Oke, mestinya bisa di-mute ya, bisa di ini ya. Mas Aquinaldo, aduh mungkin bisa di-mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Oke, tadi mendekati 1 dari arah kanan dan dari arah kiri. Kita lihat, kalau tadi nilai fungsinya X-nya sama dengan 1, maka tadi hasilnya adalah tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, sekarang kalau 1,1 ini boleh, kalau mau mengeluarkan kalkulatornya boleh. Nah, kalau X 1,1, maka bisa disubstitusi ke sini. 2 kali 1,1 kuadrat ditambah 1,1 dikurangi 3. Kemudian di sini 1,1 dikurangi 1. Jelas ini tidak sama dengan 0, karena bukan 1 dikurangi 1, tapi 1,1 dikurangi 1. Sehingga hasilnya bukan tidak ada nilainya berapa. Nah, ini sudah di sini dihitungkan sekitar 5,2. Kemudian nanti adik-adik bisa nyoba. Kalau 1,01 kita substitusikan ke sini. 2 kali 1,01 kuadrat ditambah 1,01 dikurangi 3 dibagi 1,01 dikurangi 1. Nah, dan seterusnya. Ternyata hasilnya adalah 5,02. Kemudian jika X-nya 1,001, ternyata nilai fungsinya adalah 5,002. Kemudian jika X-nya adalah 1,001, ternyata nilai fungsinya adalah 5,002. Adik-adik bisa memperhatikan ketika nilai X-nya semakin dekat ke 1 dari sini, maka nilai fungsinya ini 5,2, kemudian 5,02, kemudian 5,002, kemudian 5,0002. Ini akan mendekati ke 5. Jadi nilainya akan mendekati ke 5. Ini kalau didekati, 1 didekati dari arah kanan. Bagaimana jika didekati dari arah kiri? Kita lihat di sini. 0,9. Nah, nanti adik-adik bisa substitusikan ke sini tuh. 0,9 kuadrat dikali 2 ditambah 0,9 dikurangi 3. Yang di sini 0,9 dikurangi 1. Jelas di sini hasilnya adalah bukan 0 sehingga ada nilainya. Nah, ternyata setelah dihitung nilai fungsinya adalah 4,8. Nanti bagaimana jika 0,99? Adik-adik nanti bisa nyari di sini. Kalau 0,999, bagaimana kalau 0,9999? Ternyata ini nilainya adalah semakin mendekati ke 5 juga, tapi didekati dari arah kiri. Nah, sehingga karena didekati dari arah kanan dan dari arah kiri sama, maka di sana dia, saya tuliskan di sini dulu, saya stop share dulu. Saya pakai whiteboard aja. Oke, tadi 5x kuadrat 2x kuadrat plus x 3 ya. Tadi kita lihat limit 2x kuadrat plus x min 3. Iya tadi bagi x min 1. Tadi adalah untuk X mendekati 1, tapi tadi dari arah kanan, yang dari arah kanan tadi hasilnya adalah mendekati ke 5. Ya, 5, berapa, 5, berapa. Ternyata yang dari arah kiri tadi 2x kuadrat plus x min 3, ini tadi dibagi X min 1. Ini untuk X mendekati 1 dari arah kanan, dari arah kiri tadi 0, berapa tadi, ternyata hasilnya juga 5. Nah, nanti bentuk yang seperti ini nilai limit fungsi X mendekati 1 dari arah kanan dan dari arah kiri yang sama, yang seperti ini, maka dia nanti akan mempunyai limit fungsi. Kemarin adik-adik sudah mencari, ya yang sudah mencari 2x kuadrat, ini
plus X min 3. Ini karena apa, ada disubstitusi, ada yang dicoret-coret itu ya bisa seperti itu. Ini ya, X mendekati 1, karena limit kanan dan limit kirinya sama, maka hasilnya juga sama, yaitu di sini 5. Nah, apakah ada yang limit kanan dan limit kirinya tidak sama? Tentu saja ada. Jadi ada juga yang tidak punya nilai limit yang seperti apa? Saya ini kan ya, ini saya clear dulu. Oke. Misal saya punya, sepertinya lebih mudah saya ambil pakai ini. Misalnya ada seperti nah, misalnya sebuah fungsi. Nah, fungsi apa itu? Nah, misal ini di sini, misalnya ini adalah fx, fungsi fx. Di sini berapa ya? Gitu. Ini di berapa ya y-nya ya? Nah, ini karena kita mau melihat yang di sini, kita lihat yang di sini. Oke. Misal di sini berapa ini? 5, 4, 9 misalnya. Oke. Maka untuk X sama dengan 5, nilai fungsinya di sini adalah 4, kan tadi berlubang ya. Jadi F5 untuk X sama dengan 5, nilai fungsinya adalah 4. Bagaimana dengan limitnya? Oke, kita lihat. Didekati dari arah kanan, didekati dari arah kiri. Yang dari arah kiri ternyata di sini kan. Dari arah kiri, mendekati 5 dari arah kiri. Maka nanti saat adik-adik mencari limit fungsi dari fx untuk x mendekati 5 dari arah kanan, di sini hasilnya adalah mendekati 5, ini semakin mendekati 5, x-nya, kan x-nya di sini semakin mendekati 5, x mendekati 5 dari arah kanan, x mendekati 5 dari arah kiri. Nah, ini akan nilai fungsinya adalah mendekati ke 4. Bagaimana jika yang mendekati 5 dari arah kiri? Ternyata ke 6. Itu X mendekati 5 dari arah kiri. Hasilnya adalah di sini berapa tadi? 6 ya. 6. Nah, maka karena limit dari fx untuk x mendekati 5 dari arah kanan dan limit fx x mendekati 5 dari arah kiri, ini nilai fungsinya tidak sama, hasilnya tidak sama, maka dia tidak punya limit fungsi. Jadi kebetulan untuk yang adik-adik kerjakan kemarin adalah yang limit kanan dan limit kirinya sama. Nah, cirinya apa? Biasanya kalau untuk yang tidak sama, itu bentuknya, salah satu cirinya adalah bentuknya pembagian seperti tadi. Jadi bisa jadi nilai fungsinya itu seperti ini. Jadi bisa jadi nilai fungsinya ada, limit fungsinya tidak ada. Atau bisa jadi nilai fungsinya tidak ada, limit fungsinya ada. Bisa jadi kedua-duanya ada. Nah, itu terkait limit fungsi dan nilai fungsi. Itu ya, itu untuk yang kemarin. Kemudian kemarin adik-adik sudah belajar. Oke, ini kemarin ya.
Oke, teorema dan sebagainya. Kemudian kemarin ini kemarin. Oke, ini belum ya. Oke, ini yang dikerjakan kemarin ya. Oke, limit fungsi ini. Oke, kemudian untuk yang hari ini kita akan membahas terkait limit fungsi trigonometri dan limit fungsi tangga. Ya. Oke, ya. Nah, oke. Untuk limit fungsi trigonometri, barangkali tadi adik-adik sudah mencari untuk limit fungsi yang bukan trigonometri, itu tadi untuk X berapa saja, nanti adik-adik bisa mencari juga di sini. Nah, di sini untuk X sama dengan 0,1. Kalau ada yang bawa kalkulator yang saintifik bisa sambil dicek. Kalau X-nya 0,1. Nah, di sini sinus 0,1 dibagi 0,1 hasilnya berapa ya? Kalau misalnya nggak bawa, di sini sudah disajikan. Oh, ternyata hasilnya ini. Kemudian jika X-nya itu 0,01, ternyata nilai fungsinya ini. Jika X-nya 0,001, ternyata nilai fungsinya ini. Kemudian jika 0,001, hasilnya ini. Nah, ini mendekati 0 dari arah kanan. Bagaimana untuk yang mendekati 0 dari arah kiri? Nah, ini min 0,1, min 0,01, min 0,001, min 0,0001, dan seterusnya. Kalau adik-adik perhatikan, ini adalah nilai limit dari sinus X X. Oke, untuk X mendekati 0 ya, mendekati 0 dari arah kanan, mendekati 0 dari arah kanan. Coba adik-adik perhatikan. Mendekati 0 dari arah kanan. Ini kan mendekati 0 dari arah kanan. Nilainya mendekati berapa? Ini 0,998 bla bla bla. Habis itu habis 8 ke sini 9. Ya, 9-nya semakin banyak, 9-nya semakin banyak, nah semakin banyak, semakin banyak. Ini nanti hasilnya akan semakin mendekati ke 1. Bu. Ya, oke. Bagaimana jika untuk X-nya yang mendekati 0 dari arah kiri? Ini bisa dilihat. Ya toh? 98, ini 9, 9-nya semakin banyak. Ini juga akan mendekati ke 1 untuk yang limit X mendekati 0 dari arah kiri. Jadi nanti untuk limit, karena limit kanan dan limit kirinya sama, yaitu 1, untuk X mendekati 0, gini, maka nanti ini hasilnya adalah 1. Oke, gitu. Jadi membacanya gitu dari materi yang saya bagi kemarin. Oke. Nah, ini adalah sebuah definisi dari limit fungsi trigonometri. Jadi adik-adik bisa ingat di sini limit fungsi trigonometri. Dari limit fungsi trigonometri ini ada teorema-teoremanya atau barangkali adik-adik lebih mengenalnya sebagai rumus. Oke, tapi nanti yang perlu diingat di sini adalah lebih, kalau dilihat di teoremanya, lebih ke sinus dan tangen. Untuk yang kosinus agak berbeda. Nih kita lihat untuk sinus ya. Jadi sinus ini sinus X per X ya. Ini limitnya dibalik, ternyata X per sinus X ternyata sama. Kok bisa, Bu? Nah, nanti bisa adik-adik buktikan. Kalau di matematika ada pembuktian matematisnya. Tapi untuk yang di biomedis ini nanti kita menggunakan saja. Kalau untuk pembuktian memang tuntutannya adalah untuk menggunakan nanti, karena untuk perhitungan-perhitungan kalau di biomedis. Kalau di matematika semua rumus-rumusnya memang harus dibuktikan, jadi agak berbeda tujuannya. Nah, kalau ada guyonan kalau di meme-meme itu katanya
carilah orang matematika karena rumus aja dibuktikan, apalagi cinta gitu. Oke. Kalau di sini tidak hanya sinus, tangan juga begitu. Jadi tangan X per tangan X. Tapi tidak hanya di situ saja, tapi juga termasuk ke inverse trigonometrinya. Ada arcus sinus X per X, arcus tangan X per X. Termasuk balikannya, inverse-nya juga. Jadi adik-adik bisa melihat di sini teoremanya, atau kalau mungkin adik-adik lebih mengenalnya sebagai rumusnya. Kalau di matematika teorema. Namanya teorema kalau di matematika wajib dibuktikan. Tapi ini nanti adik-adik menggunakan saja. Nah, pembuktiannya ada sih di bawahnya. Itu contohnya. Oke. Ada contoh-contohnya di sini untuk pembuktiannya. Nanti adik-adik bisa melihat, ngintip, oh kayak gitu tuh, itu bisa. Nah, yang lain bisa dicoba. Kemudian contoh soalnya. Nah, ini. Tangan X per 2X. Nah, ini tangan X per 2X. Ini kan sebenarnya bentuk perkalian ya. Kalau misalnya ada A kalikan B dibagi C. Itu kan bisa ditulis sebagai A dibagi C dikalikan B. Gitu bisa. Ya kan? Atau ditulis seperti C dikalikan AB, gitu juga bisa. Jadi ini ya, jadi nanti ini bisa ditulis setengah, ini bisa ditulis sebagai yang di dalamnya itu setengah kalikan tangan X per X. Gitu, sehingga ini tadi yang muncul ke sini. Oh, ini ya. Bu, kok setengahnya bisa keluar? Di luar di sana bisa. Karena setengah ini tidak mengandung variabel X-nya di sini. Kan X mendekati 0. Karena nggak ada X-nya bisa dikeluarkan. Jadi setengah kali limit tangan X per X. Seperti yang adik-adik tahu tadi di teorema, limit X mendekati 0 untuk tangan X per X itu adalah 1. Sehingga bisa ditulis setengah kali 1. Nah, ini boleh kalau mau dilengkapi setengah kali 1 sama dengan setengah. Begitu. Oke ya. Nah, bagaimana untuk yang B? Nah, ini yang B agak berbeda. Tadi di teoremanya adalah, Bu, tadi di teorema adalah X mendekati 0. Itu kok X mendekati pi? Ya, memang agak sedikit rumit sedikit untuk yang bukan X mendekati 0. Saya ini kan dulu. Ya, hapus dulu ya. Oke, untuk yang X mendekati pi, saya besarkan di sini dulu. Nah, beda ya. Tadi kan X mendekati 0, yang di sini X mendekati pi. Apa yang bisa dilakukan? Ini loh. Oke. X mendekati pi. Kalau X mendekati pi, bisalah kita tulis X di sini nanti akan seperti yang kita kayak gitu. Nah, di sini akan mendekati 0. Kalau adik-adik seringnya pindah ruas, bukan pindah ruas ya, tapi kedua ruas dikurangi dengan pi. Maka X mendekati pi, itu yang di sini akan mendekati 0. Nah, di manakah itu? Ada penjelasannya di bawahnya sebenarnya. Jika X mendekati pi, maka X min pi itu akan mendekati 0. Nih ya. Nah, dan jika X ini ya kita misalkan, nah jika kita misalkan ininya sebagai Y, berarti nanti kan akan ditulisnya Y mendekati ke 0. Biar yang bawah di sini nanti Y mendekati 0. Jadi kita buat menjadi mendekati 0. Maka jika X min P, ini kita sebut Y, ini. Ini. Ya. Maka X ini bisa ditulis sebagai P plus Y. Nah, ini nanti yang akan menggantikan di mana? Di sini. Mau keliru kah? Ini akan menggantikan X di situ. Oke, jadi yang nanti di sini ditulis ini ya, X min P, tadi X min P mendekati 0 atau Y mendekati 0, di sini nanti diganti Y mendekati 0, sedangkan X di sini nanti diganti dengan P plus Y.
X di sini juga diganti dengan Pi plus Y. Nah, sehingga hasilnya saat sudah diganti ini. Sudah diganti. Ini sudah diganti. Ini juga sudah diganti. Oke? Sehingga nanti tinggal 1 plus cos X. Nah, ini ya, biar kelihatan tadi. Cos Pi plus Y. Kemudian di sini 2Pi plus Y. Bu, kok bisa jadi cos Y? Iya, ini di identitas trigonometri cos Pi plus Y itu sama dengan min cos Y. Nah, nanti adik-adik bisa membaca di bagian trigonometri, itu nanti ada yang kuadran 1, 2, 3 gitu. Kemudian cos 2Pi plus Y itu bisa diubah menjadi sin 2Y. Kemudian 1 min cos Y itu bisa menjadi 2 sinus kuadrat Y plus 2 per 2Y. Nah, ini nanti bisa dengan dilakukan manipulatif, yaitu dikalikan 2Y per 2Y. Nah, ini apa toh? Jadi, Y per 2 kalikan setengah, ini sebenarnya sama aja yang dengan ini tadi, 2Y. Jadi, 2Y per 2Y. Nah, nanti hasilnya ternyata di sini adalah 0, karena sinus Y per 2 itu adalah 0. Sehingga setengah kali 0 adalah 0. Begitu. Itu untuk trigonometrinya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjutkan dulu untuk limit tak hingga dan limit di tak hingga. Ada di tak hingga, itu artinya adalah di tempat itu, limit tak hingga, di tak hingga. Kita lihat contohnya ada di bawahnya nih. Kok di? Nah, karena di sini adalah X mendekati positif tak hingga. Jadi tadi beda ya, tak hingga itu adalah bilangan yang ada, tapi bilangan yang sangat besar. Kalau tidak terdefinisi, itu bukan tak hingga. Jadi kalau disebut tak hingga bukan berarti tidak terdefinisi, itu beda. Kalau tidak terdefinisi, itu tidak ada. Sedangkan tak hingga itu ada. Berapa? Ya, bilangan yang sangat besar. Lebih besar dari 1 miliar lebih. Dari 10 miliar lebih. Jadi, bilangan yang sangat besar. Kalau kita lihat di sini, X mendekati tak hingga dari yang positif. Jadi misalnya 2, 4, 6, 10. Ini kan cuma kecil. 12, 1000, 10.000, 1 juta, 1 miliar, 1, dan seterusnya. Ini nanti nilai Y-nya tidak akan pernah melampaui 2, tapi akan mendekati ke 2. Nah, jadi limit ini untuk mendekati tak hingga, positif tak hingga, itu hasilnya 2. Ternyata ini nanti juga jika mendekati positif, negatif tak hingga, ini jadi bilangan yang sangat kecil banget gitu, nilainya juga tidak akan turun atau tidak akan tidak akan menjadi tapi akan ke 2, sehingga limit di tak hingga ini bisa ketemu. Tapi kalau ini bukan karena positif tak hingga, negatif tak hingga ya, ini cukup ditulis gini. Jadi untuk mendekati tak hingga, atau biasanya kalau ini negatif tak hingga, hasilnya adalah 2. Jadi kalau ini bukan limit kanan dan limit kiri, beda. Tapi ini nilai limitnya. Nah, kalau di bawah ini pembuktiannya. Kalau di matematika disuruh mencari limit fx untuk x mendekati tak hingga sama dengan L jika dan hanya jika gitu membacanya. Untuk setiap epsilon positif terdapat P positif sedemikian hingga jarak antara fx dan L kurang dari epsilon apabila X-nya lebih dari P. Gitu. Tapi nanti untuk yang di geometris tidak ke situ, nanti bisa disimak di situ. Nah, ini sama tadi. Ini ya, sama mencarinya tadi. Nah, ini kalau ini untuk hasilnya tadi yang di tak hingga. Jadi nanti adik-adik bisa melihat di sini. Nah, contohnya di sini. Kesannya kayak berat, tapi mudah banget sebenarnya. Mungkin adik-adik juga sudah biasa untuk mencarinya. Ini misalnya, yang perlu adik-adik catat di sini. Jadi untuk limit X mendekati tak hingga, misalnya 1/X atau pembilang dan penyebutnya lebih besar variabelnya, maka nanti hasilnya adalah 0. Nah, kalau adik-adik lihat sebenarnya ini, X di sini X kuadrat, maka nanti hasilnya akan 0. Nah, maka adik-adik bisa lihat di sini. Nah, ini nanti akan ada hasilnya.
gitu. Ini hasilnya ada 0, ini 0, ini 0. Gampang banget ya. Oke, mungkin itu untuk yang limit tidak hingga. Nanti adik-adik bisa, jawabannya benar kan? Nah, kalau ini latihannya kemarin. Nah, misalnya ini, adik-adik bisa mencari. Keduanya misalnya dibagi dengan N. 2 dibagi N, 2. 1 dibagi N, 1 per N. Ini N dibagi N, 1. Ini 2 dibagi N, 2 per N. Nah, nanti otomatis di sini hasilnya 2, di sini 0, di sini 1, di sini 0. Maka hasilnya adalah akar 2. Nah, untuk latihan nanti akan saya share di Google Classroom. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau terlalu cepat bisa diputar. Oke? Bu, ini nanti rekamannya diupload di YouTube nggak? Ya, akan saya upload di YouTube. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya lupa tadi, Bu, tadi kecepatan atau tadi tertinggal, adik-adik masih bisa membuka lagi rekamannya. Gitu? Oke, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Tetap semangat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga untuk yang semester depan tidak online kayak gini, kayaknya untuk saya melihat gairah untuk belajarnya pas online kayak gini beda ya. Iya, Bu. Ya, saya juga menyadari memang ini keterbatasannya kalau online gini memang kurang ini. Semoga untuk yang semester depan kita bisa bertatap muka langsung sehingga untuk belajarnya bisa lebih enak juga. Amin. Amin. Kapan offline-nya, Bu? Gimana, Mas Abdul? Kapan offline-nya? Oh, harapannya semester depan sudah bisa offline. Semoga pandeminya segera berakhir. Tapi memang kemarin sudah kita coba kita petakan untuk ruangan-ruangannya juga sudah kita coba perhitungkan di situ. Kalau situasi membaik, insya Allah kita akan offline, tidak online. Oke. Barangkali itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disusulkan di Google Classroom atau di WhatsApp group. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Selamat belajar. Nanti untuk tugasnya saya upload juga di Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Oh, gimana? Absennya, Bu. Oh iya, untuk presensinya sebenarnya nanti komen di YouTube-nya aja. Ya, Bu. Komen di YouTube sama biasanya kan nanti akan mengerjakan tugasnya juga, jadi terlihat juga di Google Classroom. Oke. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.